Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi di sebuah desa di Malang, Jawa Timur, Aji bersiap berangkat kerja. "Saya berangkat dulu ya, Bu." Aji berpamitan mendekati ibunya yang baru saja menyiapkan makanan untuk bekal kerjanya. Disodorkannya tempat bekal yang sudah dimasukkan ke dalam tas kresek hitam seperti biasa. Aji kemudian mencium tangan ibunya. "Iya Ji, hati-hati ya. Jangan lupa baca doa kalau mau memulai sesuatu apapun. Apalagi orang-orang di sekitar itu banyak yang bilang kalau tempat itu wingit. Banyak yang gak betah kerja di sana karena penghuninya itu jahil, kuntilanak katanya." Ibu-ibunya khawatir. "Iya Bu, gak apa-apa. Dia juga hamba Allah. Toh saya kerja juga niatnya ibadah, gak ganggu dia. Gak akan terjadi apa-apa kok," jawab Aji mantap dan yakin. Aji memang sejak kecil rajin beribadah. Almarhum ayahnya menanamkan hal-hal spiritual sejak Aji belia. "Iya Ji, tapi mau bagaimana nanti kalau ganggu kamu?" Ibunya was-was. Ibu berpikir yang baik aja. "Pergi dulu ya Bu, Assalamualaikum." Pemuda itu mencium tangan ibunya dengan takzim. "Waalaikumsalam," jawab ibunya. Ibunya melihat Aji begitu gagah dengan seragam baru yang dikenakan kini. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai satpam di salah satu pabrik kayu terbesar di kotanya. Setelah terkena PHK di perusahaan lamanya di Malang karena pandemi Covid, Aji kembali ke kampungnya, menemani ibunya yang tinggal sendiri dan sudah berusia senja. Meski terlahir sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, Aji bukan tipe pemuda yang manja. Justru dia lebih mandiri dari kedua kakak laki-lakinya yang juga selalu memberi pekerjaan ala kadarnya kepada Aji saat senggang. Keluarga Aji adalah keluarga pekerja keras. Setelah terkena PHK, Aji sempat melamar ke sana ke sini di beberapa perusahaan. Namun karena memang situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja karena pandemi, hanya lowongan satpam yang memanggilnya. Beruntung, dia memiliki bekal ilmu bela diri yang ditekuninya saat sekolah menengah dulu. Menjadi seorang yang diberi tugas dan wewenang baru akan menjadi pengalaman baru dan tanggung jawab tersendiri bagi Aji. Aji masuk shift 2 bergantian dengan rekannya. Setiba di sana, dia menyapa rekan lainnya yang juga masuk shift 2. "Apa kabar Mas? Saya Aji, karyawan baru," ucapnya seraya menyalami orang itu dengan ramah. "Saya Joko Mas Aji," balasnya menyambut uluran tangan Aji. Keduanya berbicara panjang lebar. Joko sudah lama bekerja di pabrik itu sebagai satuan pengamanan. Dia bercerita kepada Aji bahwa pabrik itu dulunya adalah area persawahan, tempat di mana ditemukan sesosok tubuh wanita yang tewas mengenaskan setelah melahirkan bayinya akibat diperkosa. Kini arwah wanita itu menjadi sosok kuntilanak yang menggendong bayinya yang menjadi penghuni pabrik tersebut. Konon dari cerita yang beredar, seluruh anggota keluarganya dibantai oleh gerombolan penjahat secara keji. Dari beberapa penuturan Joko, Aji seperti melihat kilasan kisah masa lalu yang berkelebat di benaknya. Aji terus mendengarkan cerita Joko hingga tuntas. Usai sholat maghrib, mereka berkeliling bersama. Joko sudah terbiasa dengan segala hal yang berbau mistis di tempat itu. Joko bercerita, beberapa kali pemilik pabrik mengadakan selamatan agar penunggu di sana tidak mengganggu para pekerja. Namun tetap saja ada pekerja yang dirasuki makhluk tak tampak yang suaranya menakutkan. Aji hanya diam. Dia bisa merasakan aroma darah dari masa lalu seperti penuturan Joko selama berkeliling. Joko dan Aji berpencar. Joko berada di ujung barat sementara Aji di ujung timur agak jauh. Aji bermaksud mengecek salah satu gudang penyimpanan barang yang tidak terpakai di pojokan. Dia merasakan hawa dingin menusuk tubuhnya bersama dengan remang bulu kuduknya. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Aji yang kebetulan mempunyai kemampuan indera keenam mencoba berkomunikasi dengan sosok lain yang ternyata seorang wanita berambut panjang dengan tawanya yang memang menakutkan dan membuat bulu kuduk di tengkuknya merinding.
Selain juga ada suara tangis bayi melengking. Aji melihat sesosok tubuh wanita tampak melayang di sana sedang bersenandung menyayat hati sambil menggendong bayinya. Aji merasakan adanya kesedihan dari kidung-kidungnya. Wajahnya begitu mengenaskan, rusak penuh luka. Pakaiannya tak karuan, rambut kusut dan darah di sekujur tubuhnya. Meski dari wajahnya terlihat dia seperti seorang putri bangsawan masa lampau. Assalamualaikum ya sahabat goib, ada keperluan apakah kiranya Anda berada di tempat ini? Sosok itu menyeringai menampakkan diri dengan wajah yang begitu menyeramkan. Aji terus berzikir seraya menghadapi makhluk Allah dari dunia lain itu. Dia terus mendekati Aji yang masih berkonsentrasi dan berkomunikasi dengannya. Tolong saya, wahai hamba Allah, saya tidak tenang di sini. Saya ingin layak di sisinya. Tolonglah saya. Siapa namamu, wahai hamba Allah? Tanya Aji. Saya dan anak saya ingin disempurnakan. Apakah Anda bisa membantu saya? Tanyanya balik. Dengan izin Allah yang akan membantu saya, insya Allah saya bisa. Saya bisa. Ceritakanlah. Surti Ningsih akhirnya bercerita kepada Aji bahwa pabrik itu dulu adalah rumah milik keluarganya yang dibakar sekelompok orang yang menjadi musuh usaha ayahnya. Dia yang kala itu sedang berbahagia melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, Denny Wardana, akhirnya harus menderita. Suaminya meregang nyawa di tangan orang-orang itu, semua hartanya dirampas, keluarganya dihabisi. Dia pun diculik dan dibawa ke tengah hutan. Di sana dia diperkosa bergantian, kemudian tubuhnya dibuang di pinggir hutan. Surti mencoba bangkit dan berdiri dengan berjalan terseok-seok dengan luka hati yang mendalam. Tangisnya berderai tak tertahan meratapi nasibnya yang malang. Di tengah terpaan hujan deras, akhirnya dia sampai di sebuah rumah. Tubuhnya pun limbung, dia tak sadarkan diri. Surti ditolong oleh pemilik rumah yang ternyata suami istri tanpa anak. Mereka merawatnya dan menyayanginya layaknya anak mereka sendiri. Apalagi ketika beberapa bulan kemudian mereka tahu jika Surti sedang mengandung. Surti tidak pernah menginginkan anak itu karena bukan buah cintanya dari sang suami. Mereka berniat ingin merawatnya andai Surti tidak menginginkannya. Namun ketika datang waktu persalinan, bayi Surti telah meninggal dalam kandungan. Tak lama Surti menyusul menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Surti dimakamkan di sana meski dengan cara kurang layak. Kedua suami istri itu tahu jika di sana dia memang belum tenang. Aji lantas meminta kepada Surti menunjukkan di mana makamnya. Aji begitu merasakan seringai dan kuku-kuku tajam mencoba menyentuhnya, tapi tak mampu. Ada tabir yang menghalangi di antara mereka. Aji kemudian berjalan kembali ke depan. Dilihatnya Joko sudah berada di sana. Joko melihat wajah Aji yang sedikit lelah lalu membuat 2 gelas kopi hitam panas. Disodorkannya segelas kopi hitam beserta rokok lintingan yang baru saja selesai dibuat. Aji bersikap tidak terjadi apa-apa dengan yang baru saja dialaminya. Ngopi dulu mas, sekalian coba lintingan saya. Tawarannya ramah sembari meletakkan korek api di sebelah rokoknya. Mas Joko tahu desa Pandansari nggak? Pertanyaan Aji membuat Joko sedikit terkejut mendengar nama desa Pandansari. Setaunya desa itu letaknya jauh berada di daerah pelosok dan juga daerah pegunungan di perbatasan kota. Memang ada apa mas di desa Pandansari? Joko balik bertanya dengan pertanyaan menyelidik. Nanti mas Joko saya kasih tahu. Joko merasakan adanya keganjilan setelah mendengar nama tempat itu. Temenin aja saya kapan-kapan ke sana ya mas. Aji lantas bercerita pada Joko banyak hal. Tentang Surti Ningsih yang ditemunya tadi, Aji meminta tolong pada Joko agar menemaninya ke desa Pandansari di pinggir sebuah hutan di perbatasan kota, tempat di mana Surti Ningsih meregang nyawa. Joko menyanggupi. Saat hari libur, mereka berdua ke daerah itu, menyusuri jalan setapak kecil menuju arah yang telah ditunjuk oleh Surti kepada Aji.
Mereka semakin masuk ke dalam hutan yang kini mulai gelap. Bulu kuduk Joko meremang berada di tempat yang memang terkenal wingit itu. Jalan yang licin serta gelap membuat aroma mistis kian kuat. Aji bertanya kepada seseorang yang dijumpainya agar menunjukkan arah rumah Pak Sardan, rumah di mana Surti menghembuskan nafas terakhirnya. Dalam kilasan masa lalu di benaknya, dia melihat Surti tengah meregang nyawa karena berusaha melahirkan bayinya yang juga telah tiada. Tetapi Surti sudah kehabisan tenaga dan juga mengalami pendarahan hebat. Nyawanya tak tertolong karena masa itu belum ada fasilitas kesehatan seperti sekarang. Aji akhirnya diantar masuk rumah yang tampak kuno namun terawat baik. Dia meminta tolong pada Pak Sardan dan istrinya untuk menunjukkan di mana letak makam Surti dan anggota keluarganya. Beberapa orang yang melihat Aji sempat berbisik betapa beraninya pemuda itu untuk menguak misteri yang selama ini terpendam. Sedangkan orang kampung situ saja tidak ada yang berani. Tetua kampung segera mengantar Aji dan Joko ke sana. Sesampainya di makam, mereka memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar arwah Surti dan bayinya diberikan tempat yang layak. Malam kian larut, Aji dan Joko akhirnya bermalam di rumah Pak Sardan untuk mendengarkan cerita tentangnya. Sekonyong-konyong suhu turun secara drastis. Udara dingin malam itu menusuk hingga ke tulang. Dan sayup-sayup Aji mendengar seseorang memanggil-manggil namanya. Aji, Aji, tolong aku Ji. Hihihi. Suara yang berulang membangunkan bulu kuduk siapapun yang mendengarnya. Aji terdiam dalam larut zikir kepada Sang Ilahi. Ya sahabat gaib, aku akan memohon kepada Tuhanku agar engkau diberi kelayakan di sana bersama keluargamu. Aji, aku tidak akan mengganggu kalian, tapi tolonglah aku ingin tenang Aji. Tentu Surti, sebagai sesama hamba Allah, ujar Aji. Terima kasih Aji. Hihihihihi. Suara Surti yang menggema di keheningan malam menimbulkan kengerian siapapun yang mendengarnya. Tapi mungkin selama ini dia mencari seseorang yang bisa membantunya keluar dari belenggu kehidupannya di sana. Aji membuka matanya. Allahu Akbar, gumamnya menyebut asmanya. Dia masih berkonsentrasi berdoa kepada Sang Pemilik kehidupan, serta mencoba mencari cara agar arwah Surti tidak gentayangan dan membuat takut orang di sekitarnya. Meski peristiwa itu sudah terjadi lama dan jauh dari tempat kerjanya, tapi roh Surti menyukai tempat itu yang konon adalah rumah calon suaminya, serta tempat yang kini menjadi pabrik tempat kerjanya. Keesokan harinya Aji meminta kepada tetua dan pemangku adat kampung serta kepala desa itu untuk membongkar makam Surti. Kepala desa menyetujui. Disaksikan pihak kepolisian setempat, aparat desa serta kerabat almarhumah, akhirnya makam Surti dibongkar. Meski hanya sisa-sisa tulang yang tertinggal, namun Aji meyakini dia bisa mengambil tulang sulbi milik Surti untuk disempurnakan. Setelah meminta izin kepada semua pihak, Aji menemui ustadz setempat memohon bantuannya untuk memakamkan Surti dan keluarganya secara layak. Meskipun menurut masyarakat setempat, dulu mereka sudah memakamkan dengan layak, tapi tidak menurut beberapa orang. Arwah Surti dengan kidung nyanyiannya masih terus gentayangan. Adi dan Joko pun kembali. Pemilik pabrik diberitahu Aji supaya mengadakan doa bersama agar karyawan di tempat kerja itu tidak ada lagi yang mengalami gangguan dan kerasukan. Beberapa bulan kemudian sudah tidak terdengar lagi kabar ganjil di pabrik itu. Demikian juga di desa Pandansari. Kini warga di sana sudah berani beraktivitas hingga malam tanpa ketakutan. Arwah Surti dan bayinya sudah tenang. Sekian kisah misteri kali ini.
Sahabat yang budiman, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung kami agar tetap bersemangat dengan kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.